bulan Februari. Hari ini di tanggal yang kedua. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada ibadah Minggu pagi hari ini, yaitu mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa adalah napas hidup. Kita semua tahu itu. Pertanyaan bagi kita, apakah benar setiap tarikan napas kita adalah doa? Sadar atau tidak, Bapak Mama, kadang itu hanya menjadi sebuah slogan kecil. Tetapi tidak sepenuhnya kita lakukan hal itu dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu Bapak Mama, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau membimbing kita, mau menyegarkan kembali pikiran kita terhadap doa. Karena doa adalah napas hidup Bapak Mama, maka kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita terbatas. Walaupun kita bisa dalam berbagai hal, kita lebih dalam berbagai hal, tetapi kita terbatas. Karena itu kita butuh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana caranya kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita? Adalah melalui doa. Doa akan menghubungkan kita dengan Allah. Doa menolong kita untuk membuka percakapan kita dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepadanya. Papa, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena itu dalam kehidupan murid-murid seperti yang kita baca pada bacaan pagi hari ini, mereka butuh hal itu, sehingga mereka membuka mulut untuk meminta Yesus mengajarkan mereka doa. Karena doa begitu penting dalam kehidupan mereka, Bapak Mama, sehingga mereka memohon kepada Tuhan untuk mengajarkan doa itu bagi mereka. Dan doa yang diajarkan oleh Tuhan sebagaimana yang kita baca dalam kitab Injil Lukas. Tidak saja doa itu diajarkan dalam kitab Injil Lukas. Kalau kitab Injil Lukas kita baca doanya pendek. Sementara kitab Injil Matius doanya panjang. Nah, karena itu Bapak Mama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dalam kitab Injil Matius adalah tradisi Yahudi. Sementara doa yang diajarkan oleh Yesus yang terbaca dalam kitab Injil Lukas yang kita baca adalah menurut tradisi non-Yahudi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak, Mama, doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Murid-murid punya kerinduan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Maka mereka menyampaikan niat itu kepada Yesus untuk mengajarkannya bagi mereka. Sesuai dengan tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Di awal perikop ini kita melihat bagaimana para murid datang kepada Yesus. Mereka merasa bahwa kurang lengkap ketika mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak memperoleh sesuatu ajaran yang benar tentang doa. Karena itu Bapak, Mama, sekali lagi mereka datang kepada Yesus. Dan doa Bapak kami ini Bapak, Mama, tidak hanya menjadi sebuah contoh doa, tetapi juga mencerminkan sikap hati yang seharusnya kita miliki ketika kita berdoa. Mari kita melihat bagaimana kita dapat mendoakan kehidupan kita. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, diperintahkan untuk
Ini menunjukkan relasi yang akrab. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya memohon kepada Allah, tetapi kita juga menyadari bahwa kita adalah anak-anakku. Doa adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Bapa yang penuh kasih dan memahami setiap detail dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, kita juga harus berdoa untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kenapa Bapak Mama? Karena dalam dunia yang seringkali penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, kita diingatkan untuk bergantung penuh kepada Allah untuk kebutuhan kita. Ini bukan hanya tentang makanan fisik, tetapi juga tentang kebutuhan spiritual, emosional, dan kehidupan sosial kita. Ketika kita mendoakan kehidupan kita, kita mengizinkan Allah untuk hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, ketika kita berdoa, maka kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Kita mengizinkan Allah untuk hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga doa tidak saja kita omong, tetapi kita harus memberi diri. Sadar atau tidak dalam kehidupan kita, kadang kita berdoa lain, kita buat lain. Padahal doa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Contoh yang paling praktis adalah doa ini, doa Bapa kami, Bapa Mama. Ketika kita berdoa Bapa kami, kita bilang, Tuhan ampunilah dosa saya. Seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah sepenuhnya kita melakukan doa itu. Kadang kita omong lain, kita buat lain. Kita berdoa minta Tuhan mengampuni kita, tetapi kita sulit memberi pengampunan bagi orang lain. Kadang kita juga menghindari kata-kata itu. Kita hanya minta pengampunan, tetapi kita tidak mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Artinya kita hanya mau untuk kita dihidupi, tetapi kita tidak menghidupi doa yang kita ucapkan. Ada banyak makna dari doa Bapa kami juga. Kita minta Tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Tuhan sudah memberi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memenuhi apa yang kita minta. Tetapi dalam pemanfaatan apa yang Tuhan beri bagi kita tidak sesuai dengan Tuhan mau. Karena itu Bapak Mama, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita mendoakan kehidupan, tetapi juga harus menghidupi doa itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, menghidupi doa. Menghidupi doa. Doa bukanlah aktivitas yang terpisah dari kehidupan keseharian kita. Yesus mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus berdoa dan tidak menyerah. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang teman yang datang pada tengah malam untuk meminta roti. Meskipun pada awalnya teman itu enggan, tetapi karena ketekunan dan keteguhan hati, akhirnya ia memberikan apa yang diminta. Ini mengajarkan kita bahwa doa yang penuh ketekunan dan iman akan membuahkan hasil. Karena itu Bapak Mama, jangan jera untuk berdoa atau jangan cepat bosan untuk berdoa. Satu kali kita berdoa belum Tuhan jawab, berdoa terus. Minta terus dengan sikap hati yang benar. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa dengan sikap hati yang benar, itu akan membuahkan hasil. Yang membuat kita tidak berhasil, merasa bahwa tidak berhasil dalam berdoa. Karena kita doa lain, buat lain. Sehingga tidak membuahkan hasil dalam doa-doa kita. Kita berdoa juga butuh kerendahan hati. Kadang kita berdoa tapi kita juga angkuh.
Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Mama mau memberi pelajaran berharga bagi kita. Yesus dalam doanya yang diajarkan itu secara berurutan, dia menyatakannya bagi kehidupan kita, agar kita mencontohi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu untuk kita lakukan, karena sederhana doanya. Menghidupi doa berarti kita hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah setiap saat dalam hidup kita. Ini berarti kita terus-menerus mengajarkan pikiran dan hati, mengarahkan pikiran dan hati kita kepadanya, baik dalam sukacita maupun dalam kesedihan. Kita harus menjadi pribadi yang tidak hanya berdoa saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi juga bersyukur dan mengagungkan namanya dalam setiap keadaan kehidupan kita. Doa yang dijawab. Dalam bagian akhir Bapa Mama, Yesus menegaskan bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta hal-hal duniawi, tetapi kita juga berdoa untuk menerima Roh Kudus yang akan membimbing dan menguatkan kita dalam hidup keseharian kita. Meminta hal-hal duniawi artinya bahwa kebutuhan kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan sejumlah hal. Kita menyampaikan sejumlah hal dalam kebutuhan kehidupan kita. Kita omong di hadirat Tuhan. Kita minta kepadanya. Tetapi juga Bapak Mama jangan lupa untuk minta Roh Kudus menguasai kita, membimbing kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatur apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kadang sebatas kita minta banyak hal, semua hal kita minta dalam doa-doa kita, tetapi kita lupa meminta Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita mampu mengatur apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan itu kelemahan kita Bapak Mama. Kita banyak minta berkat, tetapi dalam pengaturan potong sudah lupa Tuhan. Potong sudah lupa minta penyertaan Roh Kudus untuk menolong kita dalam hal mengatur. Dan karena itu di situ kegagalan kita. Banyak kita gagal di dalam mengelola berkat-berkat yang sudah kita minta dari Tuhan dan Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat doa Bapa kami akan menolong kita. Benar bahwa kita punya banyak keinginan. Dan ketika kita minta dengan ketekunan, ketika kita minta dalam ketaatan, percaya bahwa Tuhan akan memberikannya bagi kita. Tuhan akan memuaskan keinginan kita. Tetapi jangan lupa Bapak Mama, bahwa semua itu diberikan bagi kita. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam hal pengelolaan, sehingga kita tidak salah mengelola setiap berkat yang kita minta dan Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa setiap doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Meskipun mungkin dalam cara yang tidak selalu kita harapkan atau kita pahami. Kadang jawabannya ya, kadang tidak, dan terkadang sehingga Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apapun jawaban doa yang Tuhan akan beri dalam kehidupan kita, bersabarlah. Bersabarlah dan terus memohon dan meminta kepadanya. Karena Tuhan adalah jawaban doa yang pasti dalam kehidupan kita. Dalam memasuki tahun 2025 ini, mungkin banyak doa yang kita doakan di tahun 2024 belum terjawab. Karena itu jangan
biar sudah. Atau sudah doa terus mah Tuhan sudah tahu jawab. Ketika kita merasa bahwa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, marilah kita melihat kehidupan kita. Apakah yang sudah kita minta itu sudah kita jalankan dalam kehidupan kita atau belum? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penjawab doa yang pasti dalam kehidupan kita. Karena itu kalau doa-doa kita belum jawab, apakah ada hal yang perlu kita bereskan dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat kembali hal itu, maka saya percaya bahwa apa yang kita minta, Tuhan pasti dengar. Bapak, mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Doakanlah setiap pergumulan kehidupan kita, apa yang akan kita minta dari Tuhan, kasih tahu kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa untuk menghidupi doa ini. Dalam pengertian juga Bapak Mama bahwa ketika kita minta Tuhan menyertai kita, maka jangan lupa juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena kita minta Tuhan berkati ketong, Tuhan hari ini Tuhan berkati kita. Tetapi hari ini ketika kita dapat berkat, kita sudah menjauh dari kehendak. Nanti ketong jalan-jalan lagi, ketong terantuk, baru ketong kembali lagi. Jangan sampai jalan terantuk, Bapak Mama baru kembali. Tetapi sebelum kita terantuk, sebelum kita mengalami suatu peristiwa yang mungkin membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada kehendak. Marilah Bapak Mama, di dalam menjalani akan hidup kita di tahun 2025 di bulan Februari ini, terus menerus meminta dan berharap kepada Tuhan. Dan percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Kalau Tuhan belum menjawabnya, sekali lagi terus omong, terus minta. Sebagaimana dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang bapak dan mama, ketika anak-anak kita meminta sesuatu, baik kita minta satu kali, kadang ketong masih kesbiar. 2 kali ketong juga masih kesbiar. Tapi kalau terus-terus, kita akan jatuh hati juga untuk memberikan apa yang dia minta. Demikian juga dengan Bapa kita yang di sorga. Dia adalah Bapa yang baik. Sehingga ketika kita minta terus-menerus Bapa Mama, maka pasti dia akan memberikannya bagi kita. Jadi marilah dalam menjalani hidup ini, jangan menjadikan doa hanya sebuah slogan saja, tetapi benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan itu adalah sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Maka marilah terus dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap kondisi dan kehidupan kita, selalu menyapa Tuhan. Sikap tutup mata itu adalah salah satu sikap. Karena itu ketika kita membuka hati kita untuk berbicara dengan Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita, kita akan kuat. Kita akan dimampukan untuk menjalani hidup yang walaupun sulit, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk menjalaninya. Marilah kita kembali dengan merenungkan ini, bahwa doa adalah nafas hidup, dan teruslah berdoa, menyampaikan segala pergumulan hidup kita, percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Kesempatan